Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاسمعوا قال الله تعالى في كتابه الكريم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat Masjid Raya Istiqlal Kampung Kalawi rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Pada siang hari ini, sekalipun hari hujan, Allah masih menjadikan kita melaksanakan sholat fardu Jumat secara berjamaah sebagai suatu kewajiban kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah sholat Jumat khusus dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah terdengar seruan panggilan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'in, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual belimu, perdaganganmu, bisnismu, pekerjaanmu, rapat kantor, segala macam, tinggalkanlah dan penuhilah panggilan sholat Jumat tersebut. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu andai kamu mengetahui. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Imam Muslim, man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, tsumma atal jumu'ah, lalu menghadiri pelaksanaan sholat Jumat, fastama'a wa ansat, duduk diam mendengarkan khatib berkhutbah, tidak berbicara sepatah kata pun, khusyuk mendengarkan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya selama 10 hari. Akan tetapi wa man massal qasa faqad laqa, namun barang siapa yang berlalai-lalai, bermain-main, tidak mendengarkan khatib berkhutbah, maka sia-sialah pahala Jumatnya. Inilah yang tidak bosan-bosannya khatib ingatkan kepada seluruh jemaah bahwasanya khutbah Jumat ini hukumnya adalah wajib bagi khatib menyampaikan dan wajib bagi jemaah semua untuk mendengarkan. Maka tinggalkanlah segala aktivitas selain mendengarkan khutbah, apakah main HP atau memain-mainkan kunci motor, kunci mobil, atau bahkan berbicara dengan orang di sebelah. Idza qulta li sahibika ansit yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub faqad laqauta. Apabila khatib sedang berkhutbah, ada teman kamu yang berisik, lalu kamu katakan kepadanya diam, kamu suruh dia diam dengan mengatakan diamlah, tujuannya supaya dia tidak bicara lagi, maka ibadah Jumat temanmu itu sia-sia, ibadah Jumat kamu juga ikut sia-sia, sebab kamu berbicara ketika khatib berkhutbah, walaupun mengingatkan teman, walaupun hanya satu kata saja yang diucapkan, yaitu diamlah. Oleh karenanya, pasang posisi yang rapi dan dengarkanlah khutbah yang singkat ini. Tidak lama-lama, palingan 15 sampai 20 menit saja. Dan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat rahimahullah. Izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa. Hendaklah kita senantiasa mempertahankan juga meningkatkan ketakwaan kepada Allah, sebab hanya dengan ketakwaan inilah kita bisa memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang sesungguhnya baik di dunia maupun di akhirat.
Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah yang dimuliakan Allah. Berbicara tentang kurban, ini adalah syariat yang sudah berkali-kali dari zaman sebelum kita pun Allah sudah memerintahkan untuk berkurban. Di antaranya seperti yang Allah ceritakan di Quran surah Al-Maidah ayat 27. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq, dan ceritakanlah dua orang anak Nabi Adam yang berkurban, yang kisah mereka berdua, kata Allah. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yaitu ketika keduanya disuruh oleh Allah untuk berkurban, maka yang satu diterima dan yang satu lagi tidak diterima. Qala la aqtulannak, berkatalah yang kurbannya tidak diterima, aku pasti akan membunuhmu. Qala, berkatalah yang diterima kurbannya, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya sebagaimana yang Allah ceritakan di Quran surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, ketika anak itu sampai pada usia yang sudah mampu berusaha, sudah bisa diajak bekerja, membantu ini itu. Qala, berkatalah Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni adbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Fandur madza tara, maka coba pertimbangkan bagaimana pendapatmu kira-kira. Anak ini tahu bahwa ayahnya adalah seorang nabi, maka mimpi ayahnya itu berarti wahyu dari Allah. Maka dia pun menjawab, qala ya abadi, wahai ayahku, if'al ma tumar, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah ayah akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka dibaringkanlah anak itu di atas pelipisnya, sedang keduanya dalam keadaan berserah diri. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita tangkap beberapa pelajaran yang merupakan inti daripada kurban tersebut. Sebab di kedua peristiwa itu ada benang merah yang bisa kita ambil. Apa pelajaran yang bisa kita tarik dari dua kisah tersebut? Yang pertama, inti daripada berkurban itu adalah aslama, penyerahan diri kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah. Inilah yang paling diutamakan. Maka niat adalah hal yang nomor satu harus kita luruskan betul dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Jadikanlah niat itu lurus hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah apa kata anak Nabi Adam, Habil, kepada saudaranya yang mengancam membunuhnya. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, Allah itu hanya menerima dari orang yang bertakwa. Kurban yang dilandasi dengan landasan takwa. Dan apalagi namanya landasan takwa itu dalam hati, kalau bukan niat yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan juga apa kata Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya sudah berserah diri kepada Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keduanya sama-sama berserah kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan dibaringkan anak itu, Ismail itu, di atas pelipisnya. Ini menunjukkan bahwa penyerahan diri kepada Allah, niat yang tulus kepada Allah, inilah modal utama kita dalam berkurban. Allah juga sampaikan di Quran surah Al-Hajj ayat 38, la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak sampai kepada Allah darah maupun daging hewan kurban kalian, yang sampai kepada Allah hanyalah ketakwaan kalian. Maka jangan sampai kurban ini justru kita jadikan sebagai sarana untuk sok-sokan, untuk menyombongkan diri, untuk menunjukkan diri kita yang paling hebat. Jangan sampai. Barangkali ada yang berkorban seekor sapi. Berkorban seekor sapi bagus, orang satu bertujuh, dia seekor sapi itu dirinya sendiri. Berapa biaya yang dikeluarkan? Sampai 20 juta lebih. Ini bagus sekali. Akan tetapi jangan sampai niat terpeleset. Sebesar apapun jawi kita, kalau niat sudah terpeleset,
tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, wa inna dam la yaqau min Allah azza wa jalla bi makanin qabla an yaqa 'ala al-'abd. Dan sesungguhnya darah daripada hewan kurban kalian itu sudah lebih duluan sampai kepada Allah, dalam artian pahalanya, dalam artian ridha Allah, dalam artian ampunan dari Allah, itu sudah duluan sampai sebelum darah itu sampai ke tanah, sebelum terciprat menetes ke permukaan tanah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua yang kita ambil, sebagaimana yang dijelaskan dalam tafsir, bahwasanya kurban dua orang anak Adam tadi, yaitu Habil dan Qabil tersebut, para ulama tafsir menjelaskan keduanya mengorbankan sesuatu yang berbeda. Adapun Habil, karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambingnya. Dan yang dia kurbankan adalah yang terbaik kambing tersebut, kambing yang gemuk, kambing yang enak dilihat mata, atau yang disebut juga sebagai kibash. Sedangkan Qabil, dia adalah seorang petani, seorang pekebun, maka dia pun mengorbankan hasil pertaniannya. Akan tetapi si Qabil ini malah mengorbankan hasil yang jelek dari pertaniannya tersebut. Ternyata Allah memilih kurbannya si Habil. Bagaimana bukti Allah memilihnya? Ada semacam api yang membakar habis kambing daripada si Habil ini, sedangkan persembahannya si Qabil itu tidak disentuh sama sekali. Ini menunjukkan bahwa Allah lebih memilih kurbannya Habil daripada Qabil. Hadirin yang dimuliakan, maka apa pelajaran yang kita ambil? Selain niat kita dalam berkurban, Allah juga melihat bentuk daripada persembahan kita ini. Allah juga melihat bagaimana kita mengemas kurban yang kita serahkan kepada Allah, dan Allah menginginkan yang terbaik. Lihatlah, Allah memilih kurbannya si Habil karena Habil mempersembahkan yang terbaik. Maka bagaimana kemasan amalan kita kepada Allah itu juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat juga dalam ayat penyembelihan Nabi Ismail tadi. Di ayat yang ke-107 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Dan kami tebus anak itu, Ismail itu, dengan sembelihan yang agung. Di situ Allah tidak menyebutkan apa jenis hewannya. Para mufassir juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu kambing, namun ada juga yang mengatakan itu sapi yang menggantikan Ismail tersebut. Tetapi itu tidak penting apa jenis hewannya. Justru yang paling penting di situ adalah sifat daripada hewan tersebut. Kata Allah, kami tebus anak itu dengan bidzibhin 'adzim, dengan sembelihan yang agung. Maka hendaklah hewan kurban yang kita persembahkan itu adalah yang bersifat agung. Agung ini maksudnya bagaimana? Yang paling mulia, yang terbaik, yang paling bagus dari jenisnya, yang paling sehat badannya, yang paling banyak dagingnya, yang enak dilihat mata. Inilah yang dikurbankan. Maka yang terbaik yang kita punya, itulah yang kita persembahkan kepada Allah, bukan justru yang paling jelek seperti si Qabil tadi. Jangan sampai kita mempersembahkan kurban berbentuk hewan yang sakit-sakitan atau kurus hanya tinggal tulang saja. Tidak ada manfaat yang besar didapat oleh kaum muslimin dari kurban kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kita lebih luaskan pemaknaan daripada ayat ini, maka kita bisa dapatkan pelajaran bahwasanya ibadah yang kita persembahkan kepada Allah hendaklah dipersembahkan dalam kemasan yang terbaik. Termasuk ibadah sholat yang biasa kita laksanakan, kita kemas dengan kemasan terbaik. Bagaimana caranya? Sholat di awal waktu, lakukan secara berjamaah di masjid. Bukan sholat itu zuhurnya jam 2 atau jam setengah 3, lalu sholatnya cepat-cepat begitu. Belum lagi pakaian yang digunakan. Pakailah pakaian sholat itu pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kita pergi baralik, kita pergi pesta, kita pakai pakaian terbaik ke tempat manusia. Masa kita sholat menghadap Allah, kita pakai baju yang baru dipakai bangun tidur? Tentu ini tidak pantas sekali. Seharusnya pakaian terbaik kita, itulah yang kita pakai untuk sholat. Mengapa kita simpan dalam lemari? Mengapa untuk menghadap Allah justru yang bekas-bekas, yang bau-bau, yang sudah bolong-bolong itu yang kita pakai? Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah tidak hanya melihat keikhlasan hati kita,
Allah juga menilai semua usaha yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah juga menilai bagaimana tampilan kita dalam memuliakan syiar agama Allah. Semuanya Allah lihat dan semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan, kurang lebih 15 menit khutbah pertama tadi kita sambung sedikit lagi khutbah yang kedua. Jadi pelajaran yang kita dapatkan bahwasanya kurban adalah syiar yang mulia. Ini hanya sekali setahun saja. Jadi pengurus sudah mengumumkan kepada kita, bagi yang ingin mendaftar kurban maka segerakanlah. Maka inilah kesempatan momentum bagi kita untuk melaksanakan ibadah yang hanya sekali setahun ini. Hanya di bulan Dzulhijjah saja. Dia tidak akan bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Dan sebagaimana yang Allah perintahkan di Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat punya tempat tinggal, punya kendaraan, transportasi, alat komunikasi, punya uang, punya badan yang sehat, punya keluarga yang rukun, punya pekerjaan, punya gaji yang surplus, bahkan berlebih dari kebutuhan kita. Pemasukan kita lebih banyak daripada pengeluaran kita. Betapa banyak nikmat Allah. Sesungguhnya kami sudah berikan kepada nikmat yang sangat banyak, kata Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dari itu, sholatlah kalian untuk Tuhan kalian, kata Allah, dan berkurbanlah. Situ Allah menggandeng perintah sholat dengan perintah berkurban. Maka kurban ini bukan ibadah yang biasa saja. Ini ibadah yang sangat istimewa, yang bahkan digandeng dengan perintah sholat di situ, menunjukkan betapa istimewanya dia dan betapa meruginya orang-orang yang tidak berkurban. Maka bagi kita yang mampu untuk berkurban, maka berkurbanlah. Jangan sampai kita menahan uang kita ketika di momen yang sangat penting ini, yang kita hanya bisa beribadah kurban di bulan ini saja. Maka keluarkanlah harta kita tersebut tidak banyak, tidak sampai 3 juta rupiah, untuk mendapatkan keridhaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mampukan kita untuk berkurban, dan bagi yang berkurban semoga mendapatkan sebaik-baik balasan di sisi Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma irfa' 'anna al-wala' wal bala' wal wala' wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la tu'tullaha akbar. Aqimus shalah.